Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke perjalanan ruhani yang mendalam ini, izinkan saya mengajak Anda untuk subscribe channel ini sekarang juga, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada saudara-saudara kita yang sedang mencari ketenangan jiwa dan cahaya Tuhan. Karena apa yang akan kita bahas bukan sekadar kata-kata, tetapi perjalanan pulang menuju Allah. Saudaraku, berapa banyak dari kita yang sholat setiap hari, namun hati tetap gelisah? Kita berdiri, rukuk, sujud, tetapi setelah salam, jiwa masih terasa kosong. Pernahkah Anda bertanya dalam hati, mengapa sholatku tidak mengubah hidupku? Mengapa hatiku tidak menemukan kedamaian? Mungkin selama ini kita hanya menggerakkan tubuh, tetapi tidak pernah menggerakkan ruh. Video ini akan membuka tabir rahasia itu, makna sejati sholat, dari raga menuju ruh. Jika hari ini Anda ingin menemukan kembali cahaya dalam sujud Anda, tetaplah bersama saya, karena perjalanan ini akan mengubah cara Anda memandang sholat selamanya. Bab 1. Ketika waktu sholat memanggil jiwa. Ada saat ketika waktu sholat bukan sekadar bunyi azan yang menggema di udara, tetapi getaran halus yang mengetuk pintu hati dari dalam. Ia datang seperti angin yang tidak terlihat, namun menggetarkan relung jiwa, mengingatkan kita pada sesuatu yang pernah kita lupakan. Sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar kewajiban. Saat itu, kita merasakan panggilan yang hanya bisa dipahami oleh ruh, seolah ada suara lembut berbisik. Kembalilah, aku menunggumu. Pada detik tersebut, dunia tiba-tiba terasa sunyi, dan kita menyadari bahwa sholat bukan ajakan untuk bergerak, melainkan undangan untuk pulang menuju pusat kesadaran tertinggi yang pernah kita miliki. Karena sejatinya, sholat telah dimulai jauh sebelum kita mengangkat kedua tangan untuk takbir. Ia dimulai ketika hati mulai gelisah tanpa sebab, ketika dada terasa sesak tanpa jelas mengapa, ketika langkah terasa kehilangan arah meski kita bergerak setiap hari. Gelisah itu adalah tanda bahwa ruh memanggil raga untuk kembali ke asalnya, ke tempat di mana ia pernah bersaksi sebelum dilahirkan ke dunia fana. Saat Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" dan seluruh ruh menjawab, "Bala, syahidna." Salat adalah momen untuk memperbarui janji paling purba yang pernah terucap oleh jiwa manusia, janji bahwa kita akan selalu kembali kepadanya. Namun seringkali kita datang ke salat hanya dengan tubuh, sementara hati tertinggal entah di mana. Kita melangkah karena kebiasaan, bukan karena kerinduan. Kita berdiri karena kewajiban, bukan karena kesadaran. Itulah sebabnya salat terasa hampa, kosong, dan berlalu tanpa makna. Bukan karena salatnya yang kurang, tetapi karena ruh kita belum hadir di dalamnya. Padahal salat telah menunggu kita bukan hanya sebagai ibadah, tetapi sebagai tempat pertemuan paling rahasia antara hamba dan Rabb-Nya. Salat adalah ruang di mana manusia kembali mengenali siapa dirinya sebenarnya. Di luar salat, kita mengenakan 1000 topeng, kebanggaan, kekuatan, pencapaian, dan ambisi. Tetapi di dalam salat, semua dilepas, semua runtuh, semua menjadi luruh. Di sana, manusia kembali menjadi makhluk yang paling jujur, hamba yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa dan tidak mampu apa-apa tanpa pertolongannya. Dan justru di titik ketelanjangan batin itulah cahaya Allah turun, membasuh hati yang kusam, menghidupkan ruh yang mulai redup. Dan pada akhirnya kita akan memahami bahwa salat bukan sekadar perintah yang harus dilakukan, tetapi hadiah yang diberikan. Hadiah untuk mereka yang lelah, yang patah, yang bingung, yang mencari arah, dan yang ingin pulang. Karena siapa yang menjawab panggilan salat dengan hati yang hadir, ia akan menemukan bahwa salat bukan ritual, melainkan perjalanan dari kehampaan menuju ketenangan, dari kegelisahan menuju kedamaian, dari raga menuju ruh, dan dari diri menuju Allah. Karena sejatinya, waktu salat adalah waktu ketika langit membuka pintunya, dan Allah berkata, "Aku dekat, datanglah." Bab 2. Ketika takbir memutus tali dunia. Ada momen yang begitu agung ketika kedua tangan terangkat untuk memulai sholat. Pada saat itu, seluruh dunia sebenarnya sedang ditinggalkan.
Allahu Akbar bukan sekadar ucapan pembuka, tetapi deklarasi yang mengguncang alam ruhani. Pengakuan bahwa segala yang selama ini kita kejar, kita takutkan, kita genggam erat, tiba-tiba menjadi kecil dan tidak berarti di hadapan keagungan Allah. Ketika tangan diangkat sejajar telinga, kita sebenarnya sedang melemparkan semua beban yang mengikat hati. Kegelisahan tentang rezeki, ketakutan kehilangan, luka masa lalu, ambisi yang melelahkan, dan ego yang selama ini membuat dada sesak. Itulah simbol pembebasan sejati. Melepas dunia dari genggaman hati dan menyerahkan segalanya kepada Dia yang memegang kendali atas setiap detik kehidupan. Takbir adalah teriakan sunyi dari ruh yang ingin bebas. Sebab dunia telah banyak mengikat kita dengan ribuan tali yang tidak terlihat. Tali kesibukan, tali tuntutan, tali penilaian manusia, tali keinginan yang tak pernah usai. Dan setiap kali kita mengucap Allahu Akbar, tali-tali itu satu persatu diputuskan agar kita dapat berdiri sebagai hamba yang merdeka. Hanya mereka yang benar-benar merasakan takbir dengan kedalaman hati yang akan mengerti betapa dahsyatnya kalimat tersebut. Karena Allahu Akbar bukan sekadar Allah Maha Besar, tetapi segala sesuatu selain Dia menjadi kecil, menjadi rapuh, menjadi tidak layak untuk dicemaskan lagi. Namun betapa sering bibir kita mengucapkannya, sementara hati masih lebih percaya pada dunia daripada pada Tuhannya. Kita mengatakan Allah Maha Kuasa, namun hati masih gelisah memikirkan masa depan. Kita mengatakan Allah Maha Kaya, namun hati masih takut rezeki tak cukup. Kita mengatakan Allah Maha Menolong, namun hati masih bersandar pada manusia. Tidak heran sholat terasa berat, karena ruh kita belum menyerah sepenuhnya, belum melepaskan dunia yang begitu mencengkeram. Selama dunia masih duduk di singgasana hati, nama Allah tidak akan menemukan ruang untuk bertahta. Takbir adalah pintu awal yang membedakan siapa yang sholat sebagai ritual dan siapa yang sholat sebagai pertemuan. Ketika kalimat itu terucap dengan penuh kesadaran, seluruh ego runtuh, seluruh sombong hilang, seluruh rasa memiliki meleleh menjadi air mata. Karena manusia akhirnya menyadari bahwa segala hal yang ia banggakan hanyalah titipan fana, sementara satu-satunya yang abadi hanyalah Allah. Siapa yang dapat menurunkan kepalanya di hadapan Allah dengan hati yang kosong dari keakuan, maka ia telah memulai perjalanan sholat dengan langkah yang benar. Dan disitulah rahasia terdalam takbir berdiam. Ia adalah kunci pembebasan batin. Saat tangan diturunkan kembali dan sholat dimulai, ruh telah terlepas dari jeratan dunia dan siap berjalan menuju cahaya ilahi. Mulai saat itu, yang berbicara bukan lagi lidah, tetapi hati. Yang berdiri bukan lagi tubuh, tetapi jiwa. Yang bergerak bukan lagi manusia, tetapi cinta. Karena siapa yang berhasil memutus tali dunia di takbir pertamanya, maka seluruh solatnya akan menjadi perjalanan suci menuju hadirat Allah yang maha dekat. Bab 3. Rahasia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ketika seorang hamba berdiri dalam solat, sebenarnya ia sedang berada pada posisi yang paling agung dan paling genting dalam seluruh perjalanan hidupnya. Berdiri itu bukan sekadar menegakkan tubuh menghadap kiblat, tetapi berdiri sebagai makhluk yang akan dihisap. Di hadapan Allah, tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi pelarian. Itulah sebabnya posisi berdiri adalah simbol dari hari kebangkitan, ketika seluruh manusia berdiri di padang mahsyar menunggu keputusan Tuhannya. Saat kita berdiri dalam sholat, kita sedang menghadirkan momen itu. Momen ketika seluruh perjalanan hidup akan ditimbang, ketika semua yang tersembunyi akan terbuka, dan ketika manusia tidak memiliki pelindung selain rahmat Allah. Berdiri dalam sholat adalah bentuk kesiapan untuk menyerahkan seluruh urusan hidup kepada Tuhan. Di sana, kita meletakkan segala keraguan, segala ketakutan, dan segala ketidakpastian kepada Dia yang memegang takdir. Banyak manusia berjalan di dunia ini dengan dada penuh beban, pikiran penuh resah, dan langkah penuh kecemasan. Tetapi ketika berdiri dalam sholat, semua itu seharusnya diturunkan. Karena berdiri itu adalah deklarasi bahwa kita bersandar kepada kekuatan yang tidak pernah lelah dan tidak pernah gagal. Siapa yang benar-benar memahami makna berdiri di hadapan Allah, ia akan merasakan tubuhnya bergetar,
karena ia sadar bahwa ia sedang ditatap oleh Zat yang mengetahui rahasia terdalam di balik senyuman, air mata, dan doa yang tak pernah terucap. Namun seringkali kita berdiri dengan raga, sementara ruh kita masih tersesat di luar. Kita membaca bacaan, namun hati sibuk menghitung urusan dunia. Kita menghadap kiblat, namun kesadaran menghadap arah yang berlawanan. Inilah tragedi terbesar dalam ibadah, ketika kita hadir tetapi tidak benar-benar hadir. Ketika sholat hanya menjadi gerakan tanpa ruh, suara tanpa makna, kewajiban tanpa pertemuan. Padahal Allah tidak melihat seberapa indah bacaan kita, seberapa tegak postur kita, atau seberapa lama kita berdiri, tetapi seberapa dalam hati kita menyerahkan diri kepadanya. Dalam berdiri, manusia sebenarnya sedang mengakui kelemahannya. Ia berkata tanpa kata-kata, "Ya Allah, aku tidak mampu berjalan sendiri. Aku butuh Engkau di setiap langkah, di setiap napas, di setiap detik hidupku." Itulah mengapa ketika membaca Al-Fatihah dalam posisi berdiri, ruh seharusnya bergetar. Karena saat itu kita sedang berbicara langsung dengan Tuhan, semesta alam, tanpa perantara, tanpa jarak, tanpa tirai. Di titik itu, sholat mulai bernyawa. Dunia mulai memudar, keheningan mulai mengambil alih, dan hati mulai tenang seperti laut yang kembali damai setelah badai panjang. Dan pada akhirnya, kita akan memahami bahwa berdiri dalam sholat bukanlah aktivitas tubuh, tetapi kesaksian ruh. Kesaksian bahwa hidup ini bukan milik kita, bahwa semua kekuatan adalah pinjaman, dan bahwa satu-satunya tempat bersandar hanyalah Dia. Siapa yang mampu berdiri dalam sholat dengan kesadaran sejati, ia akan menyelesaikan hidupnya dengan ketenangan yang tidak dimiliki oleh dunia. Karena ia telah menemukan tempat tertinggi untuk berdiri. Bukan di atas kekuasaan, bukan di atas pujian, bukan di atas kesuksesan, tetapi berdiri di hadapan Allah yang Maha Pengasih, yang membuka pintu setiap kali seorang hamba datang dengan hati yang tunduk dan jiwa yang menyerah sepenuhnya. Bab 4. Ketika Al-Fatihah menjadi dialog rahasia. Ketika bibir mulai melafalkan Al-Fatihah, sebenarnya kita sedang membuka pintu langit. Surah yang tampak sederhana di lidah ini adalah dialog langsung antara hamba dan Tuhannya. Percakapan suci yang hanya dapat didengar oleh hati yang hidup dan ruh yang terjaga. Al-Fatihah bukan sekadar bacaan wajib dalam sholat, tetapi kunci yang menghubungkan bumi dengan Arasy. Setiap ayatnya dijawab oleh Allah, meski telinga dunia tidak dapat mendengarnya. Dan siapa yang membaca Al-Fatihah dengan kesadaran penuh, ia akan merasakan sesuatu yang tidak mampu dijelaskan oleh kata-kata. Waktu seolah berhenti, dunia seolah menghilang, dan yang tersisa hanyalah kehadiran Allah dalam keheningan batin. Ketika seorang hamba berkata, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin," maka Allah menjawab, "Hambaku memujiku." Pada saat itu, pujian yang kita ucapkan bukan lagi kalimat yang keluar dari mulut, tetapi kesadaran bahwa segala kebaikan, segala nikmat, segala kekuatan yang pernah kita genggam, semuanya datang dari Allah. Tidak ada satu detak jantung pun yang kita kuasai. Tidak ada satu helaan napas pun yang kita miliki. Dan syukur bukan hanya ucapan, tetapi pengakuan terdalam bahwa kita tidak pernah berdiri dengan kekuatan kita sendiri. Di titik itu, hati mulai melembut, ego mulai mencair, dan jiwa mulai kembali kepada fitrahnya, menjadi hamba. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, kita sedang memanggil dua sifat Allah yang paling dekat dengan manusia. Kasih sayang yang tidak pernah berhenti dan rahmat yang tidak pernah habis. Itulah ayat yang menyelimuti hati seperti pelukan, yang menghapus luka yang disimpan bertahun-tahun, yang menenangkan jiwa yang lelah berjalan terlalu jauh dari Tuhannya. Karena manusia seringkali mencari kasih sayang di tempat yang salah, menggantungkan harapan kepada sesama makhluk yang sama rapuhnya. Tetapi dalam Al-Fatihah, Allah mengingatkan bahwa cinta paling murni, paling luas dan paling abadi hanyalah cintanya. Dan ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, seluruh kesombongan dan ketakutan runtuh pada satu saat. Kita sadar bahwa tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah, bahwa semua yang kita kejar di dunia ini hanyalah bayangan, dan bahwa pada akhirnya semua akan kembali untuk dihisab.
Ayat ini mengguncang hati mereka yang paham, membuka tabir bahwa hidup ini bukan tentang mengumpulkan dunia, tetapi tentang mempersiapkan diri untuk kembali kepadanya. Siapa yang menyadari hakikat ini akan menemukan kedamaian yang tidak dapat dibeli oleh apapun, karena ia tidak lagi takut kehilangan apapun yang sebenarnya bukan miliknya. Dan ketika kita sampai pada inti Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disitulah kita mengucapkan janji paling berat dan paling mulia dalam hidup. Janji untuk tidak menyembah apapun selain Allah, tidak menyembah harta, tidak menyembah manusia, tidak menyembah ego. Janji untuk bersandar hanya kepadanya, bukan kepada kekuatan diri, bukan kepada rencana dunia, bukan kepada hal-hal yang rapuh dan sementara. Itulah titik di mana sholat berubah dari bacaan menjadi pertemuan, dari ritual menjadi penyaksian, dari kewajiban menjadi cinta. Karena di momen itu ruh berbicara langsung dengan Tuhannya, tanpa tabir dan tanpa jarak. Dan siapa yang mampu membawa kesadaran ini hingga akhir sholat, ia akan merasakan sholat sebagai perjalanan pulang. Perjalanan yang membangunkan kembali ruh yang tertidur dan mengembalikannya kepada cahaya yang tidak pernah padam. Bab 5. Rukuk, ketundukan sempurna yang menghancurkan ego. Ketika tubuh mulai menunduk dalam rukuk, sesungguhnya manusia sedang memasuki wilayah paling sakral dalam perjalanan spiritualnya. Rukuk bukan sekadar membungkukkan punggung, tetapi pernyataan bahwa seluruh kekuatan dan kebanggaan yang selama ini dipeluk erat, kini dilepaskan di hadapan Allah. Dalam hidup, manusia terbiasa berdiri tegak dengan kepala tinggi, merasa mampu, merasa kuat, merasa punya kendali atas segalanya. Tetapi dalam rukuk, kepala, simbol kehormatan dan kemuliaan, diturunkan serendah mungkin, sebagai simbol pengakuan bahwa semua yang kita banggakan hanyalah pinjaman sementara. Di momen itu manusia kembali ke bentuk aslinya, makhluk yang lemah dan tidak berdaya tanpa rahmat Tuhannya. Zikir Subhana Rabbiyal Azim yang diucapkan dalam rukuk bukan sekadar tasbih, tetapi deklarasi penghancuran ego. Ketika kita mengucapkan kalimat itu, kita sebenarnya sedang berkata, Ya Allah, hanya Engkaulah yang benar-benar agung, sedangkan aku hanyalah hamba yang tidak punya apa-apa. Dan bagi hati yang sadar, kalimat ini bukan pujian yang ringan. Ia seperti kilatan petir yang membelah keangkuhan, menghancurkan benteng kesombongan yang selama ini menjadi tabir antara diri dan Allah. Siapa yang meresapi tasbih ini dengan penuh kejujuran, ia akan merasakan dadanya hancur, bukan dalam kesedihan, tetapi dalam kelegaan ketika beban ego yang berat itu akhirnya jatuh dari pundaknya. Dalam rukuk, setiap detik adalah kesempatan untuk meninggalkan masa lalu. Tidak ada ruang untuk kemarahan, untuk dendam, untuk rasa benar yang berlebihan. Karena rukuk adalah latihan untuk menyadari bahwa tidak ada satu pun yang layak dibanggakan di hadapan Allah. Semua pencapaian dunia, jabatan, reputasi, pengetahuan, kecerdasan, rapuh dan sementara. Ketika punggung diluruskan sejajar bumi, itu adalah simbol bahwa manusia tidak memiliki satu pun ketinggian di hadapan Tuhannya. Semua manusia sama, semua kembali menjadi hamba, semua menurunkan kepala mereka pada titik kerendahan yang paling sempurna. Namun seringkali kita melakukan rukuk hanya dengan tubuh, sementara ego masih berdiri tegak di dalam hati. Lidah mengucapkan tasbih, tetapi dada masih menyombongkan diri. Kepala menunduk, tetapi pikiran masih penuh dengan dunia yang ingin diperjuangkan. Dan ketika itu terjadi, rukuk hanya menjadi gerakan kosong tanpa ruh. Betapa banyak manusia yang membungkukkan tubuh, tetapi tidak pernah berhasil menundukkan hatinya. Padahal Allah tidak menilai seberapa rendah tubuh menunduk, tetapi seberapa dalam hati menyerah dan merelakan segala yang bukan miliknya. Dan pada akhirnya kita memahami bahwa rukuk adalah persiapan untuk sujud, puncak perjumpaan dengan Allah. Rukuk adalah proses menghancurkan diri, agar ketika sujud tiba, kita datang tanpa membawa apapun selain kejujuran dan ketulusan. Siapa yang mampu melepaskan ego di rukuk, ia akan merasakan keindahan sujud yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Sujud hanya dapat dinikmati jika rukuk telah dijalani dengan kesadaran penuh.
Karena perjalanan menuju Allah hanya dapat dilakukan oleh hati yang kosong dari kesombongan dan penuh kerendahan. Hanya hati seperti itulah yang layak didekap oleh cahayanya. Bab 6. Sujud saat ruh menyentuh cahaya Tuhan. Sujud adalah titik terdalam dalam perjalanan sholat. Langkah di mana manusia tidak sekadar menunduk, tetapi benar-benar merendahkan diri sampai titik paling rendah yang bisa dicapai oleh tubuh. Dahi, tempat kehormatan, pusat pemikiran, simbol kemuliaan manusia, diturunkan menyentuh bumi, seolah menghapus semua rasa aku, semua kesadaran palsu tentang kekuatan, dan semua anggapan bahwa kita memiliki kendali atas hidup ini. Dalam sujud, manusia benar-benar menjadi hamba, bukan hanya dalam kata, tetapi dalam wujud hakiki. Inilah momen ketika perbedaan antara raja dan rakyat, kaya dan miskin, ulama dan orang awam, luluh menjadi satu titik kesetaraan. Semua menempelkan wajah mereka ke tanah yang sama, kepada Sang Pemilik bumi dan langit. Jika rukuk adalah penghancuran ego, maka sujud adalah kelahiran kembali ruh yang bersih. Di titik ini, hati menjadi paling dekat dengan Allah, sebagaimana sabda Nabi, sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud. Dan sungguh, kedekatan itu bukan diukur oleh jarak fisik, tetapi oleh penyerahan total. Ketika kita berada di titik yang paling rendah, justru di sanalah kita paling tinggi di hadapan Allah. Ketika kita melepaskan semua yang kita genggam, justru di sanalah kita menerima lebih banyak dari apa yang tidak mampu kita bayangkan. Sujud adalah rahasia kekuatan sejati, bukan berdiri gagah di hadapan manusia, tetapi berserah total di hadapan Tuhan. Namun seringkali manusia melakukan sujud tanpa ruh. Tubuh menempel ke lantai, tetapi hati berjalan jauh, melayang ke urusan dunia, perdagangan, ambisi, rencana, dan keinginan-keinginan yang memenjarakan jiwa. Bagaimana mungkin seseorang mengharapkan perjumpaan dengan Allah jika pikiran dan hatinya sibuk menatap dunia yang fana? Sujud seperti itu hanyalah gerakan fisik, bukan perjalanan batin. Sungguh rugi orang yang menyentuhkan dahinya ke tanah, tetapi hatinya tidak pernah menyentuh cahaya Allah. Sujud yang sejati bukan tentang berapa lama dahi menempel tanah, tetapi seberapa dalam hati merasakan kehadiran Tuhannya. Sujud adalah tempat semua beban jatuh dan tidak diangkat kembali. Di titik ini, kita meletakkan air mata, luka yang tersembunyi, ketakutan yang tidak pernah kita akui, dan kerinduan yang tidak pernah kita ucapkan kepada siapapun. Disinilah tempat memohon dengan suara hati paling jernih. Memohon bukan dengan tuntutan, tetapi dengan kepasrahan total. Ya Allah, aku tidak mampu kecuali dengan pertolongan-Mu. Tidak ada manusia yang kembali dari sujud dalam keadaan yang sama seperti saat ia masuk ke dalamnya. Jika sujudmu hanya memindahkan posisi tubuh, engkau hanya lelah. Tetapi jika sujudmu memindahkan isi hatimu, engkau akan pulang dengan kelahiran baru. Dan ketika dahi terangkat dari bumi, manusia seolah dibangkitkan kembali. Ia berdiri sebagai pribadi yang lebih ringan, lebih ikhlas, dan lebih dekat kepada Tuhannya. Sujud adalah pintu rahasia, tempat di mana setiap kesedihan dapat sembuh, setiap ketakutan mampu tenang, setiap doa menemukan jalan. Sujud adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu, tempat di mana ruh menyentuh cahaya Tuhan yang tidak terlihat mata, tetapi dapat dirasakan seluruh jiwa. Barang siapa telah merasakan manisnya sujud, maka ia tidak akan lagi mencari kemuliaan pada manusia, sebab ia telah merasakan kemuliaan tertinggi ketika wajahnya berada di tanah dan hatinya berada di sisi Allah. Bab 7. Duduk di antara dua sujud. Tempat luka disembuhkan dan harapan dilahirkan. Duduk di antara dua sujud adalah momen perenungan paling sunyi dalam sholat, tempat manusia berhenti sejenak setelah merendahkan diri sepenuhnya, dan sebelum kembali tenggelam dalam sujud yang kedua. Inilah fase di mana seorang hamba tidak lagi membawa beban masa lalunya, namun juga belum memasuki ketenangan akhir. Ia seperti seseorang yang berdiri di antara dua pintu, pintu penyesalan dan pintu harapan. Pada posisi inilah manusia mengalami detik-detik pulih, seperti tanah yang basah setelah hujan pertama. Fase ini tampak sederhana, tubuh hanya duduk diam, tetapi sesungguhnya di dalam hati terjadi badai perubahan yang begitu halus. Keikhlasan mulai meresap,
luka-luka lama mulai melembut, dan harapan tumbuh seperti tunas yang keluar dari tanah yang retak. Kalimat Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni adalah doa yang mencakup seluruh kebutuhan manusia di dunia dan akhirat. Setiap kata di dalamnya adalah permohonan total dari hati seorang hamba yang benar-benar sadar akan kelemahannya. Ketika kita memohon ampunan, kita sedang menanggalkan beban dosa. Ketika memohon rahmat, kita sedang meminta kelembutan Allah menyelimuti hidup kita. Ketika memohon perbaikan, kita sedang menyerahkan luka yang tidak mampu kita sembuhkan sendiri. Dan ketika memohon ditinggikan, kita sedang berkata bahwa ketinggian sejati bukan dari dunia, tetapi dari kedekatan dengan Allah. Tidak ada doa yang lebih lengkap daripada doa di antara dua sujud. Ia seperti setetes embun yang memuat seluruh rahasia kehidupan. Namun betapa sering manusia duduk di antara dua sujud dengan tubuhnya saja, sementara hatinya terjebak dalam kebisingan dunia. Doa diucapkan seperti hafalan kosong yang berlalu tanpa makna. Mulut bergerak, tetapi hati tidak ikut bersujud. Padahal saat itulah Allah membuka ruang dialog yang paling lembut, ruang di mana manusia dapat mengakui keterbatasannya tanpa takut dihakimi, ruang di mana air mata yang jatuh menjadi saksi cinta antara hamba dan Rabb-Nya. Orang yang merasakan duduk ini dengan sadar akan mendengar suara hatinya sendiri, suara yang selama ini tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia. Pada detik itu, manusia tahu bahwa ia tidak pernah sendirian. Duduk di antara dua sujud adalah pelajaran agung tentang keseimbangan, bahwa setelah kita jatuh, kita perlu bangkit. Setelah kita hancur dalam sujud pertama, kita duduk untuk memulihkan diri, mengatur nafas batin, dan menemukan kembali arah menuju sujud kedua. Hidup pun demikian, manusia tidak selalu harus berdiri gagah atau tersungkur lemah. Ada masanya untuk berhenti, untuk memperbaiki kemampuan berjalan, dan untuk kembali melanjutkan perjalanan dengan kekuatan yang baru. Duduk antara dua sujud mengajarkan bahwa jeda bukanlah kelemahan, jeda adalah kekuatan yang menyembuhkan. Dan ketika kita bangkit menuju sujud yang kedua, hati telah berubah. Sujud berikutnya tidak lagi terasa berat, tidak lagi terasa seperti kewajiban, tetapi seperti pelukan yang dinanti. Di titik ini, manusia mengerti bahwa perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan yang terburu-buru, melainkan perjalanan yang penuh kesadaran dan kehalusan. Duduk di antara dua sujud adalah tempat di mana hati kembali bernapas setelah lama sesak oleh dunia. Siapa yang mampu merasakan ketenangan di fase ini, ia telah menemukan pintu menuju kedalaman solat yang sebenarnya, pintu menuju ketentraman yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Bab 8. Tasyahud, kesaksian ruh di hadapan Yang Maha Hidup. Tasyahud adalah titik sakral di mana perjalanan panjang dalam solat mulai menemukan maknanya. Setelah berdiri, rukuk, sujud, dan duduk dalam kerendahan, kini seorang hamba duduk sebagai saksi. Bukan hanya saksi atas keesaan Allah, tetapi juga saksi atas perubahan dirinya sendiri. Tasyahud bukan sekadar ucapan formal, tetapi pengakuan terdalam bahwa seluruh perjalanan spiritual itu bukanlah rangkaian gerakan, melainkan janji rohani antara seorang hamba dan Tuhannya. Disinilah manusia menyatakan kembali identitas sejatinya, bukan sebagai pemilik kehidupan, melainkan sebagai hamba yang berserah, tunduk, dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Duduk dalam tasyahud adalah duduk seorang hamba yang telah melalui proses panjang pembersihan jiwa, dan kini duduk dengan kesadaran yang jernih, saat lidah mengucapkan, At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wathayyibat. Sesungguhnya kita sedang menghadiahkan semua bentuk penghormatan, ibadah, dan kebaikan semata-mata kepada Allah. Kalimat ini adalah deklarasi bahwa tidak ada satupun amal, niat, ataupun ibadah yang pantas diarahkan kepada selainnya. Semua nilai kebaikan kembali kepadanya, karena dialah sumber segala kehidupan. Dan ketika menyebut nama Rasulullah dengan penuh hormat, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka saat itu kita sedang menyambung tali cahaya dengan kekasih Allah, seseorang yang telah menunjukkan jalan kepada kita, bukan hanya dengan ilmu, tetapi dengan cinta dan pengorbanan.
Tasyahud adalah momen di mana hati menjadi saksi atas kenabian, bukan sekadar akal yang memahami. Kemudian ketika kita berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sesungguhnya kita sedang menanamkan kalimat yang paling agung ke dalam inti kesadaran hati. Ini bukan sekadar syahadat untuk diucapkan, tetapi untuk dihidupkan, bahwa tidak ada yang bisa memberi kebahagiaan selain Allah, tidak ada yang bisa menenangkan hati selain Allah, tidak ada tempat kembali selain kepada Allah, dan bahwa jalan menuju Allah tidak bisa ditempuh tanpa mengikuti jejak Rasulullah yang mengajarkan bagaimana mencintai Allah melalui akhlak dan ibadah. Ketika syahadat diucapkan dengan penuh ruh, maka seluruh dinding gelap dalam hati runtuh digantikan cahaya keyakinan yang memancar. Tasyahud juga adalah posisi tafakur paling lembut. Pada saat itu, tubuh tidak bergerak, tetapi hati sedang berdialog dengan keabadian. Tidak ada tergesa-gesa, tidak ada tuntutan, yang ada hanya keheningan yang memeluk ruh dan mengajaknya masuk ke kedalaman diri. Seakan-akan dunia berhenti berputar, dan yang tersisa hanyalah keheningan antara hamba dan Tuhannya. Disinilah seseorang merasakan bahwa sholat bukan lagi tugas, melainkan perjumpaan. Bukan lagi rutinitas, melainkan penyembuhan. Bukan lagi ritual, melainkan kehadiran yang hidup. Dan ketika tasyahud mendekati akhir, manusia mulai merasakan ketenangan yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Semua rasa gelisah mulai pudar, semua kekosongan mulai terisi, dan semua luka terasa sembuh. Sebab tasyahud adalah pengakuan yang menegaskan kembali arah hidup. Bahwa setelah ini kita akan kembali menghadapi dunia, tetapi bukan dengan hati yang sama seperti sebelum sholat. Kita keluar membawa cahaya, membawa kedamaian, membawa keberanian, dan membawa keyakinan bahwa Allah selalu bersama. Siapa yang memahami tasyahud dengan sadar, maka ia telah menemukan inti sholat. Bahwa seluruh perjalanan ini adalah perjalanan pulang. Pulang kepada Allah, satu-satunya tempat di mana jiwa menemukan rumahnya yang sejati. Bab 9. Salam. Kembali ke dunia dengan ruh yang telah ditransformasikan. Salam adalah pintu terakhir dalam perjalanan sholat, momen di mana seorang hamba yang telah menempuh perjalanan panjang dalam keheningan batin, kini kembali menatap dunia. Tetapi ia tidak lagi sama seperti ketika memasuki sholat. Jika sebelumnya ia membawa beban, kegelisahan, ambisi dan luka yang tersembunyi, maka kini ia keluar dengan hati yang lebih lembut, lebih jernih, dan lebih kuat. Salam bukan hanya ucapan penutup yang sederhana, tetapi deklarasi bahwa perjalanan ruhani telah selesai dan sekarang ia kembali untuk menjalankan amanah kehidupan dengan kesadaran yang baru. Salam adalah tanda bahwa sholat bukan tempat untuk melarikan diri dari dunia, tetapi tempat untuk memperbarui kekuatan agar mampu menjalani dunia dengan cahaya. Ketika seseorang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan ke kiri, sesungguhnya ia sedang menyebarkan kedamaian yang ia peroleh. Salam bukan hanya doa bagi malaikat yang menjaga atau bagi sesama manusia yang ikut sholat, tetapi juga janji bahwa setelah merasakan ketenangan dalam sujud, ia berkomitmen untuk menjadi pembawa damai di bumi. Dari suasana sunyi perjalanan batin, kini ia keluar membawa misi, menciptakan kebaikan, menyatukan ketidaksempurnaan, dan menebarkan kasih sayang. Ia menjadi saksi bahwa sholat yang benar bukan sekadar ibadah pribadi, tetapi cahaya yang memancar ke sekitar. Barang siapa selesai sholat tetapi tidak membawa kedamaian ke keluarganya, kepada tetangganya dan ke dalam kehidupannya, maka ia belum memahami maknanya. Salam juga adalah pernyataan bahwa manusia tidak hidup sendirian. Hidup bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi tentang hubungan dengan sesama. Dalam sholat, manusia belajar tentang kesadaran individual, tetapi setelah sholat, ia belajar tentang kesadaran sosial. Salam mengajarkan bahwa setelah berjumpa dengan Allah, kita harus berjumpa dengan manusia dengan wajah yang lebih teduh dan hati yang lebih lapang. Salam adalah jembatan antara langit dan bumi, antara sunyi dan keramaian, antara batin yang bening dan dunia yang bising. Jika seseorang keluar dari sholat dengan hati yang keras, dengan amarah yang masih melekat, maka ia belum benar-benar menyentuh makna salam. Namun betapa sering salam diucapkan tanpa kesadaran, seperti ucapan penutup formal yang tergesa-gesa. Lidah bergerak cepat, tetapi hati belum benar-benar pulang,
Seakan-akan seseorang baru saja membuka pintu dunia kembali, tetapi masih membawa kegelisahan lama. Padahal salam bukan akhir dari sholat, ia adalah permulaan dari perjalanan baru. Salam adalah pintu tugas, pintu tanggung jawab, pintu pengabdian. Di titik ini, seseorang diingatkan bahwa ibadah bukan hanya dilakukan di atas sajadah, tetapi juga dalam perilaku, dalam tutur kata, dalam pekerjaan, dan dalam interaksi dengan sesama manusia. Dan ketika salam terakhir terucap, seseorang seharusnya merasakan bahwa ia telah dilahirkan kembali. Ia bangkit bukan sebagai pribadi yang sama, tetapi sebagai sosok yang membawa cahaya dari dalam sholat menuju kehidupan yang penuh ujian. Disinilah inti perjalanan ditemukan, bahwa sholat yang sejati bukan tentang berapa banyak rakaat, tetapi seberapa besar perubahan hati. Salam adalah tanda bahwa perjalanan kembali ke dunia telah siap dijalani dengan ruh yang telah disentuh oleh kehadiran Allah. Siapa yang memahami salam sebagai pintu cahaya, maka setiap akhir sholat akan menjadi permulaan dari kehidupan yang lebih bermakna. Hidup yang dipenuhi kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta ilahi. Bab 10. Sholat sebagai mi'raj ruh. Kembali kepada Allah dalam setiap nafas. Pada puncaknya, sholat bukan hanya sekumpulan gerakan suci atau bacaan yang dihafal, tetapi sebuah perjalanan mi'raj, pendakian ruh menuju hadirat Allah. Setiap rakaat adalah satu langkah naik, setiap sujud adalah satu pintu menuju keintiman, dan setiap salam adalah kepulangan hamba yang telah kembali membawa cahaya. Sehingga ketika seorang hamba menutup sholatnya, ruhnya telah terangkat dari gelap menuju terang, dari berat menuju ringan, dari kebingungan menuju ketenangan. Sholat bukan sekadar ibadah. Sholat adalah perjalanan pulang menuju rumah sejati, tempat di mana hati merasa memiliki tujuan, makna, dan arah. Siapa yang menjalankan sholat dengan sadar, ia akan merasakan bahwa dirinya telah dihidupkan kembali. Namun perjalanan mi'raj ini bukan milik orang yang hanya berdiri dengan raga tanpa menggerakkan ruhnya. Banyak manusia melakukan sholat, tetapi sedikit yang melakukan perjalanan di dalamnya. Mereka bergerak, tetapi tidak berpindah. Mereka membaca, tetapi tidak merasakan. Mereka sujud, tetapi tidak pernah bertemu dengan Allah. Padahal dalam setiap detik sholat, ada pintu yang terbuka, menunggu hamba yang benar-benar ingin masuk. Pintu rasa, pintu kejujuran, pintu penyerahan total. Sholat tanpa ruh ibarat tubuh tanpa nyawa, kosong, dingin, dan tidak bernilai. Tetapi sholat dengan kesadaran adalah percakapan yang membuat hati bergetar dan air mata jatuh tanpa diperintah. Ketika seseorang menyadari bahwa sholat adalah mi'raj, ia tidak lagi memperlakukannya sebagai kewajiban yang berat, tetapi sebagai kesempatan yang mahal. Ia menanti waktu sholat seperti seorang kekasih, menunggu pertemuan. Ia masuk ke dalamnya tidak dengan tergesa, tetapi dengan rindu. Ia tidak melakukannya untuk memenuhi syarat, tetapi untuk berjumpa. Dan disitulah rahasia terbesar ditemukan, bahwa Allah tidak membutuhkan sholat kita. Kitalah yang membutuhkan sholat untuk menyembuhkan luka hidup yang tak tampak oleh mata. Dalam dunia yang penuh kegelisahan, sholat adalah satu-satunya tempat di mana hati dapat beristirahat sepenuhnya. Sholat mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan datang dari memiliki, tetapi dari berserah. Keberanian bukan datang dari kekuatan, tetapi dari keyakinan. Keindahan hidup bukan dinilai dari berapa banyak yang kita genggam, tetapi seberapa banyak yang kita pasrahkan kepada Allah. Dan ketika seseorang memahami ini, ia akan melihat kehidupan dengan mata yang baru. Masalah tidak lagi menjadi beban, tetapi guru. Kesedihan tidak lagi menjadi hukuman, tetapi jalan pulang. Dunia tidak lagi menjadi penjara, tetapi ladang amal untuk kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Dan pada akhirnya kita mengerti, sholat adalah perjalanan yang tidak pernah selesai. Setiap hari kita kembali melakukan perjalanan yang sama, bukan karena kita belum sampai, tetapi karena setiap perjalanan membawa kita lebih dekat. Dekat bukan secara fisik, tetapi secara ruhani. Dekat bukan pada cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi pada cahaya yang terasa oleh hati. Sholat adalah tali yang mengikat kita kepada Allah agar kita tidak tersesat di tengah badai kehidupan. Siapa yang menjaga sholatnya, maka sholat akan menjaga hatinya.
Siapa yang memuliakan solatnya, maka Allah akan memuliakan hidupnya. Dan siapa yang menjadikan solat sebagai mi'raj, maka ia akan menemukan bahwa surga tidak dimulai setelah mati. Surga dimulai ketika hati menemukan Allah dalam sujudnya. Jika hati Anda bergetar, itu bukan kebetulan. Itu panggilan dari Allah yang ingin Anda kembali lebih dekat. Jangan biarkan perjalanan ini berhenti di sini. Subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak jiwa kembali menemukan cahaya solat. Sampai bertemu di perjalanan ruhani berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.